sampai anak itu membenci orang tuanya salah. Udah. Salahnya orang tua, benernya anak. Terima itu. Karena Allah titipkan kamu ke dia, nggak main. Saya bilang sama anak-anak yang nggak suka sama orang tuanya, saya bilang tobatlah kamu nak. Jangan kamu remehkan. Perasaan buruk kemarin bawa nih anak di perut, ya Allah, lahir dengan susah payah, taruhan nyawa. Kami timang dia cinta walaupun banyak kekurangannya, ya Allah. Udah besar ngelawan, sakit. Buat kita yang membenci orang tua kita, yang mengatakan orang tua kita begini begitu, demi Allah yakinkan dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak manfaatkan rugi. Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur, coba. Ini rumus yang paling gampang kok. Anda yang tidak suka sama ayah Anda, tidak suka sama abi Anda, tidak suka. Habis ayah galaknya manusia, ya Allah, kakunya orang, masya Allah, ya sudah. Coba sekali-kali lihat bapakmu lagi tidur, coba. Perhatikan wajahnya, perhatikan. Subhanallah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat. Rambutnya yang hitam sudah memutih. Coba lihat. Lihat tangannya urat di mana-mana. Coba perhatikan. Napasnya mulai terpenggal. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak. Makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Kau yang membenci ibumu, wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Mama sudah mulai banyak. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihat, tatap wajahnya. Giginya sudah mulai tanggal. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak. Subhanallah. Berapa lama lagi kau bertukar? Ambil tangannya, cium. Rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok daging bangkai kita cium dari mereka. Kalau nanti sudah tidak ada, air mata nggak menghidupkan mereka. Sesal kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Bantu doa anak yang soleh ini, masya Allah ya. Karena biar bagaimana kan orang tua pernah mendoakan kita ketika kita belum pernah mendoakan dia, betul? Saya tuh sih berbagi aja lah ya. Karena memang aktivitas saya pakai motor, kadang-kadang saya Jakarta, Bandung, Purwakarta, saya sengaja pakai motor, sengaja. Saya tuh bisa berhenti di mana aja, berhenti di supir-supir truk di daerah Rawang apa gitu, Kosambi, di Purwakartanya saya berhenti. Cuma pengen tahu dunia mereka gitu. Di situ saya bisa mengambil hikmah bahwa ternyata memang ya kalau sampai anak itu membenci orang tuanya salah. Ya ini orang-orang yang kasar-kasar nih, supir-supir truk gede itu kalau ngomong, aduh, jangan sampai ada anak kayak kita dah. Mudah-mudahan ada kata-kata seperti itu. Saya bilang sama anak-anak yang nggak suka sama orang tuanya, saya bilang tobatlah kamu nak. Jangan kamu remehkan orang tuamu nak. Ya habis gimana Ustaz? Orang tua saya gini. Udah. Salahnya orang tua, benernya anak. Terima itu. Karena Allah titipkan kamu ke dia, nggak main-main. Orang tua juga ngeluh begitu. Apalagi kami Ustaz, ya Allah Ustaz. Perasaan buruk kemarin bawa nih anak di perut, ya Allah. Lahir dengan susah payah, taruhan nyawa. Kami timang dia cinta walaupun banyak kekurangannya, ya Allah. Udah besar ngelawan, sakit. Sakitnya di sini tadi. Sakit, betul-betul sakit.
Saya tuh sempat kasus kayak gini, saya bingung. Antum bisa dilihat di YouTube kasus ini, kisah nyata. Saya sampai nggak bisa jawab saat itu, ya Allah. Karena saya kan di dunia anak-anak muda di kampus, di mana saya bergaul juga sama mereka nih. Apa yang saya harus ucapkan ini? Kalau saya bela anak, orang tua nggak ridho. Kalau saya bela orang tua, anak nggak ada yang mau ngaji. Masya Allah. Sampai sekarang saya buka pesantren para manula tuh di Bogor, karena memang dari 100 teman saya 70-nya itu orang tua di Jakarta. Saya sering dialog sama mereka. Sampai saya nggak bisa terjawab dengan ujian buat diri saya sendiri. Saya banyak minta maaf sama anak-anak karena jarang saya di rumah. Kadang-kadang saking jarangnya saya tuh, saya suka bilang sama istri saya tuh, ini anak kayak tinggian dikit ya. Tinggian nggak pernah ngeliat, saya bilang gitu. Ya Allah, ya, hingga pernah saya datang waktu itu, saya dari Bukit Tinggi ya. Saya bawa rambutan Aceh Plat sama duku kalau tidak salah. Saya pulang di rumah itu, saya duduk depan rumah. Ini pelajaran buat saya pribadi, ya, buat orang yang benci orang tuanya. Ya, saya duduk di depan rumah, saya bawa itu buah-buahan. Saya punya kebiasaan kalau duduk tuh saya taruh handphone, saya taruh buku apa semua di meja. Nikmatin lelah tuh ya. Nggak lama tuh kopi datang. Saya dibawain kopi, ya Allah. Kelihatan tuh bulan, walaupun masih asar, ada kopi, Masya Allah. Tahu aja saya bilang. Enggak lama anak saya yang kecil datang, tuh sekarang sudah agak gede itu anak. Ya. Kecil, Abu ya. Ya Allah. Ta'al ya bani ya datang. Saya bilang kemana. Kita pangku, ya Allah. Enaknya pulang kerja ketemu anak tuh, Masya Allah. Dia turun dari pangkuan saya, dia lihat tas yang saya bawa. Ternyata memang dia tertarik sama duku. Memang Masya Allah hobi duku sampai sekarang sama saya, mirip nih orang itu ya. Diambil itu duku, dicemplungin ke kopi saya. Saya kan ketawa. Aduh, nih anak udah lucu aja dah anak mah ya. Masya Allah. Saya pikir segitu doang udah ada tuh. Ternyata duku sama kopi diaduk. Kan jadi keluar Betawi saya kalau udah begitu kan. Tahu aja babinya suka ngopi sama duku, saya bilang gitu kan. Cuma jujur loh. Saat itu saya berkata dalam hati, ya Allah, kalau nanti saya tingkah laku saya seperti anak kecil ini, saya makin tua makin kayak anak kecil, betul? Orang kan makin tua makin kayak anak kecil kan? Kalau saya makin tua makin kayak anak kecil. Anak saya sudah dewasa seperti saya sekarang ini. Pulang kerja duduk dikasih kopi. Saya yang tua datang. Saya ambil duku, saya cemplungin. Saya aduk. Kira-kira anak saya nerima gak? Mungkin dia bakal ngomel, "Mama mata di mana sih? Abi mata di mana sih? Lagi ngopi dituangin." Bisa ribut. Saat itu saya tersenyum melihat itu, ya Allah. Ini anak berkata dengan tidak berdosanya, "Abuya ini apa? Abuya ini apa? Abuya ini apa?" Banyak pertanyaan yang dia tanya ke saya. Tidak ada satupun soal yang saya tidak jawab. Saya jawab. Karena saya takut dia kecewa. Sudah jarang ketemu, nggak bisa ngejawab. Kecewa dong. Saya jawab, ini handphone Buya nak, ini buku Buya, ini Buya. Saya balik bertanya ketika dia banyak bertanya sama saya. Ya, kalau nanti saya sudah tua, saya cerewet, saya banyak nanya, dia mau jawab gak? Kamu sama siapa, di mana, bersama siapa, kemana? Mau jawab gak? Atau dia berkata mungkin, Buya cerewet, Bapak cerewet. Ini pelajaran, ternyata memang betul loh. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Buat kita yang membenci orang tua kita, yang mengatakan orang tua kita begini begitu, demi Allah yakinkan dia pernah berbuat sebuah kebaikan dalam hidup kita. Kalau kita nggak manfaatkan rugi. Sekali-kali lihatlah orang tuamu sedang tidur, coba lihat. Ini rumus yang paling gampang kok. Anda yang tidak suka sama ayah Anda, tidak suka sama abi Anda, tidak suka. Habis ayah galaknya manusia, ya Allah, kakunya orang, aduh, Masya Allah. Ya sudah. Coba sekali-kali ngeliat bapakmu lagi tidur, coba lihat.
Ya nggak usah ngomong lah, pokoknya dia lagi tidur lihat aja coba dah. Siang, kalau lagi siang ketika terik matahari menyengat, dia cari tempat yang adem di balai, dia tidur. Coba lihat wajah ayah kita, coba lihat. Ya Allah, Abah, coba lihat. Ya Allah, Bapak, Ayah, Abi, Masya Allah, lihat. Perhatikan wajahnya, perhatikan. Subhanallah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak, lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih, coba lihat. Giginya sudah mulai tanggal, coba lihat. Rambutnya yang hitam sudah memutih, coba lihat. Lihat tangannya urat di mana-mana, coba perhatikan, perhatikan. Napasnya mulai terpenggal, coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang tak ada kebaikan dalam hidupnya. Ini orang yang kau anggap paling galak, makhluk yang jarang berbuat baik dalam hidupmu. Tatap wajahnya, lihat orang tuamu. Atau kau yang membenci ibumu, kau yang membenci ibumu. Wallahi, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Yang selama ini kau bela istrimu, kau hujat dia. Yang kalau kau berikan dia dengan sembunyi-sembunyi karena takut diomelin sama istri, lihat ibumu sedang tidur, lihat. Ya Allah. Daging tua yang sedang tidur. Coba lihat, ya Allah, mama. Coba lihat. Ya Allah. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat, 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 lihat. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihat, tatap wajahnya. Giginya sudah mulai tanggal. Matanya yang indah sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak. Subhanallah. Berapa lama lagi kau berjumpa dengan dia? Mendingan besok pagi temui mereka. Temui mereka sudah. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin besok daging bangkai kita cium dari mereka. Allah. Kalau nanti sudah tidak ada, air mata nggak menghidupkan mereka. Sesal kemudian tak berguna. Mumpung masih ada, berikanlah kemuliaan padanya. Gapai ridhonya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Buktikan bahwa surga di bawah telapak kaki orang tuamu. Bagaimana membuktikannya? Angkat dia setinggi mungkin.